1. Pendahuluan. Latar belakang. Besi sangat mudah mengalami korosi atau yang biasa disebut berkarat. Perkaratan atau korosi besi banyak menimbulkan kerugian karena sifat mudah rapuh yang dimiliki oleh besi berkarat. Sebenarnya, korosi merupakan reaksi redoks antara logam dan lingkungannya, sehingga dihasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada peristiwa perkaratan, besi teroksidasi oleh oksigen yang ada di udara. Perkaratan dapat dipercepat dengan adanya air. Warna karat besi jauh berbeda dengan besi yang mengkilap, yaitu berwarna coklat kemerahan. Karat besi sangat berpori dan selalu mengelupas, sehingga perkaratan dapat terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, perlu dilakukannya praktikum ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses korosi terjadi pada paku? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korosi? Tujuan praktikum. Yang pertama, untuk mengetahui proses korosi yang terjadi pada paku. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya korosi pada paku. Landasan teori. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berada pada udara. Adapun faktor yang dapat mempercepat korosi yaitu yang pertama, air dan kelembaban udara. Yang kedua, elektrolit. Larutan elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Hal ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode, sehingga korosi mudah terjadi. Yang keempat, faktor pH, di mana laju korosi rendah pada pH antara 7-13, sementara laju korosi akan meningkat pada pH yang kecil dari 7 dan pada pH yang besar dari 13. Yang keenam, adanya gas terlarut, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Adanya oksigen akan menyebabkan korosi bertambah dengan meningkatnya kandungan oksigen. Sedangkan untuk karbon dioksida, jika karbon dioksida ini dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk asam karbonat yang dapat menurunkan pH air dan meningkatkan korosivitas. Metodologi. Waktu dilaksanakannya praktikum ini yaitu pada tanggal 21 sampai 28 September 2021. Tempatnya yaitu di lokasi masing-masing anggota. Untuk alat dan bahan serta cara kerja nantinya akan dijelaskan pada video masing-masing anggota. Hasil dan pembahasan. Berikut akan ditampilkan video dari masing-masing anggota yang akan menjelaskan hasil praktikum yang sudah dilakukan. Korosi paku pada air biasa. Di sini alat dan bahan yang digunakan yang pertama ialah 2 buah paku dan 2 buah wadah yang berisi air biasa. Yang ketiga plastik dan juga karet. Akan memasukkan paku ke dalam wadah yang berisi air biasa, satu dengan yang terbuka dan satu lagi dengan yang tertutup. Pembahasan. Gelas plastik yang berisi air dan paku sudah mengalami korosi atau perkaratan dalam rentang waktu 1 hari saja. Setelah itu, korosi terus bertambah dan air terus berubah warna, sampai pada hari terakhir percobaan. Hal ini karena permukaan besi pada paku yang mengalami kontak langsung dengan air H2O merupakan bagian yang berperan sebagai anoda, sedangkan oksigen dalam air melakukan oksidasi pada logam besi, sehingga membentuk ion Fe2+. Korosi pada larutan cuka. Berikut alat
dan bahannya. Yang pertama, 2 buah wadah, larutan cuka, 2 buah paku, sendok, karet, dan plastik untuk penutup wadah. Nah, yang pertama yang kita lakukan untuk membuatnya, masukkan larutan cuka ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu, masukkan 2 buah paku ke masing-masing wadah, masing-masing 1 paku ya. Lalu, salah satu wadah ditutup menggunakan plastik dan karet. Pada percobaan yang telah dilakukan, pengamatan hari ke-1 belum terjadi korosi. Hari kedua sudah mulai terjadi korosi, hari ketiga juga, dan bertambah seiringnya lamanya waktu perendaman dengan larutan garam. Diketahui bahwa korosi itu sendiri terjadi adanya reaksi reduksi dan oksidasi pada paku, di mana Fe mengalami oksidasi membentuk besi plus 2, sementara oksigen pada air mengalami reduksi, sehingga reaksi redoks tersebut terus-menerus terjadi, menyebabkan terbentuknya besi 3 oksida yang mengikat air. Dapat dilihat perbedaan pada paku pertama, hari pertama, dan paku hari ke-7. Larutan garam ini sendiri termasuk faktor yang mempercepat terjadinya korosi, di mana ia termasuk dalam larutan elektrolit yang merupakan media baik untuk transfer muatan, sehingga elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen dan mempermudah terjadinya reaksi redoks. Dapat dilihat bahwa dalam wadah terbuka, korosi lebih banyak terjadi atau lebih cepat terjadi daripada kondisi wadah tertutup. Hal ini karena kondisi wadah tanpa tutup tersebut lebih dipengaruhi oleh udara dan kelembapan di sekitar ruangan percobaan. Pertama-tama disiapkan 2 buah gelas plastik dan 2 buah paku. Kemudian isi gelas plastik dengan air sabun dan siapkan plastik untuk menutup gelas nantinya serta karet. Masukkan paku ke dalam gelas plastik. Kemudian tutup gelas dengan plastik serta ikat dengan karet. Hasil pengamatan pada hari kedua, masih belum ditemukan karat baik pada gelas terbuka maupun pada gelas yang tertutup. Pengamatan hari ketiga, pada gelas terbuka, air mulai keruh dan mulai terdapat karat pada paku. Pada gelas tertutup, air masih jernih, namun sudah muncul sedikit karat pada paku. Pengamatan hari keempat, pada gelas terbuka, karat mulai cukup tebal di bagian paku dan dasar gelas. Pada gelas tertutup, karat mulai muncul di bagian atas paku. Pengamatan hari kelima, pada gelas terbuka, karat telah menutupi
seluruh bagian paku dan mengendap pada dasar gelas. Pada gelas tertutup, karat mulai menebal dan menutupi beberapa bagian serta mengendap pada dasar gelas. Pengamatan hari ke-6. Pada gelas yang tertutup, karat mulai menebal di bagian atas dan ada endapan karat di bagian bawah. Pada gelas terbuka, hampir seluruh bagian telah tertutupi karat. Hari ke-7, karat bertambah serta endapan juga bertambah. Pada gelas tertutup, karat mulai menebal serta ada tambahan endapan di dasar gelas. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa gelas yang tertutup memiliki lebih sedikit karat dibandingkan gelas yang terbuka. Berikut adalah bagian dasar gelas yang tertutup. Lebih sedikit karat dibandingkan dengan gelas terbuka yang memiliki lebih banyak endapan karat pada dasar gelas. Korosi paku pada minyak. Alat dan bahannya yaitu 2 buah gelas bekas, 2 buah paku, plastik bening, karet, dan minyak. Cara kerjanya, yang pertama masukkan minyak ke dalam masing-masing gelas bekas, lalu masukkan paku masing-masing satu ke dalamnya, dan tutup salah satu wadah menggunakan plastik bening. Dari hasil pengamatan, bisa dilihat bahwa paku tidak mengalami perkaratan sama sekali. Hal ini terjadi karena minyak memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga mampu melindungi besi dari oksigen yang merupakan faktor penyebab korosi itu sendiri. Tanpa adanya oksigen, pengkaratan yang merupakan reaksi oksidasi tidak dapat terjadi. Berikut adalah hasil pengamatan dari korosi pada paku yang sudah dilakukan selama 7 hari. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korosi adalah reaksi pada permukaan logam yang terkontak langsung pada penyebab korosi seperti air, oksigen, dan faktor-faktor lainnya. Dalam praktikum ini, paku yang mengalami korosi adalah paku yang diisi dengan air biasa, larutan garam, larutan cuka, dan larutan sabun. Sedangkan paku yang diisi dengan minyak tidak mengalami korosi dari hari pertama hingga hari terakhir praktikum.